Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi santri-santri kelas 12, kelas 11 ya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan semangat sehingga bisa mengikuti penjelasan pelajaran pada hari ini. Baik, untuk sesi ini pelajarannya adalah faraid dan kita akan melanjutkan materi dari kitab faraid juz awal, di mana pada kelas 10 kemarin kita sudah sampai pada bab inkisar ya. Dan sekarang kelanjutannya adalah bab radd ya, raddu ya. Namun sebelumnya saya ingatkan bahwa materi-materi yang telah kita pelajari bersama pada kelas 10 kemarin itu agar tetap diingat, agar tetap dikuasai ya, jangan dilupakan. Karena bagaimanapun itu adalah materi dasar ya. Artinya setiap kita mengerjakan itu nanti akan berkaitan dengan materi atau pelajaran dasar tersebut ya. Maka kalau kalian lupa pelajaran pada kelas 1 pada juz awal itu, maka ya nanti kedepannya akan kerepotan ya. Maka barangkali kalau ada yang sudah sedikit lupa atau bahkan lupa sama sekali ya, agar dimurojaah ya, diulangi lagi sehingga nanti kedepannya tidak kerepotan. Baik, tidak perlu panjang lebar ya, mari kita awali penjelasan dari faraid ini. Oke, sekarang dibuka halaman 35 ya. 35 yaitu bab radd ya. Mas'alatur raddi ya. Bukan mas'alatur raddi, bukan. Tapi mas'alatur raddi. Radd artinya mengembalikan ya. Radda yaruddu raddan artinya mengembalikan. Bagaimana sih kasus atau permasalahan radd itu? Jadi ketika harta warisan sudah dibagi kepada dzawil furud dan ternyata ada kelebihan, maka kelebihan tersebut seharusnya diserahkan ke satu ahli waris yang mendapat asobah. Bagaimana telah kita pelajari kemarin, yang dibagi, yang mendapat bagian pertama kali itu dzawil furud ya, yang mendapat setengah, seperempat, seperenam dan seterusnya. Kalau ada kelebihan baru diserahkan ke ahli waris yang mendapat asobah. Tapi ketika tidak ada ahli waris yang mendapat asobah ya, tidak ada, maka sisa atau kelebihan tersebut diserahkan kepada Baitul Mal ya. Baitul Mal itu lembaga keuangan negara yang adil. Jadi negara membentuk lembaga keuangan yang di situ menerima harta umat ya. Contoh perang kemudian mendapat ghanimah atau jarahan, maka ditampung oleh Baitul Mal. Termasuk jika ada kasus demikian ya, dihitung, ada ahli waris, dihitung ternyata ada sisa ya. Ada sisa, maka sisanya ini dimasukkan Baitul Mal. Tapi sayangnya Baitul Mal itu hanya ada di negara muslim dan sekarang pun rasanya tidak ada ya Baitul Mal. Nah sekarang Baitul Mal itu lembaga non profit ya.
tidak mencari keuntungan. Beda dengan bank. Bank itu profit oriented. Memang bank itu ya didirikan ya untuk mencari keuntungan. Sedangkan Baitul Mal tidak. Jadi praktis di dunia ini sekarang tidak ada Baitul Mal. Karena Baitul Mal tidak ada, ya sudah tidak ada, maka diserahkan ke siapa ini kelebihan warisan, ya? Maka diserahkan ke ahli waris dzawil furud, tapi selain zauj dan zaujah. Jadi zauj dan zaujah ini tidak berhak menerima kelebihan. Jadi, nah bagaimana kalau ada dalam kasus itu ada zauj dan zaujah? Ya mereka tidak mendapat, zauj dan zaujah tidak mendapat, sedangkan ahli waris yang lain itu mendapat kelebihannya. Oke, kita mulai penghitungannya, ya. Misalkan ada ahli waris ummun, ya, dan ahli waris ukhtun li ummin. Ummun, kalau kita lihat di tabel, ya, silakan dibuka tabelnya, itu mendapat sepertiga, ya, karena tidak ada bintun, bintu benen, ibnun benen, ya, tidak ada farul waris dan tidak ada saudara jamak mutlak. Kemudian sedangkan ukhtun li ummin mendapat 1/6 karena hanya ijen, ya, ijen. Kita bandingkan 1/3 dan 1/6, ini adalah perbandingan apa? Perbandingan mudakhalah, ya. 3 dan 6 ini mudakhalah, maka diambil yang besar yaitu 6, ya, kita jadikan asal masalah. Kemudian 1/3 dari, oh ini terbalik, ini maaf, ya. Oke, ini saya coret, ya. Mestinya gini, 1/3 dari 6 oh salah penempatan, maaf. Jadi lebih enaknya begini, ya. Ini aja yang dirubah, ini. Sebentar.